saya untuk memaparkan coaching mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran para guru hebat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan bimbingannya. Pada kesempatan ini, saya boleh melaksanakan coaching mengenai aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu? Sudah. Oke. Ada di sini salam bahagia. Saya menuliskan di sini salam dan bahagia. Karena salam dan bahagia selalu mengawali seluruh hari-hari kehidupan kita. Jadi ketika kita mengucapkan salam, kita sudah memberikan satu kebahagiaan di awal hari. Sebelumnya saya melakukan ice breaking, jadi kita tidak usah terlalu tegang. Saya mau melakukan ice breaking. Bapak Ibu guru berdiri di hebat tidak? Saya masih banyak kekurangan. Mungkin apa yang saya pelajari di sini yang bisa saya berikan ke depan akan jadi satu pembelajaran bagi kita bersama. Bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Oke. Bisa kita berdiri sebentar? Santai, relax. Oke, kalau saya bilang pagi tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang tepuknya 2 kali. Jadi pagi, siang, ya tidak apa-apa. Pagi, siang 2 kali. Sore 3 kali. Malam setengah. Oke, siap? Siap, oke. Malam. Ya, malam setengah. Sore. Lebih cepat ya ini. Pagi. Siang. Malam. Saat setengah. Malam setengah lagi. Malam setengah. Ingat malam setengah. Malam setengah. Oke, siang. Pagi. Sore. Pagi malam. Pagi malam. Iya, pagi malam. Oke, 1 kali lagi. Oke, cukup ya. Siang, sore, pagi, siang, malam. Oh, hebat semua. Oke, agenda kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua itu pemahaman inti, dan yang ketiga refleksi. Ada pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu, para guru hebat di sini, pertanyaan tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Setuju. Ya, oke. Nanti kita akan jawab di belakang. Yang berikut, yang kedua, pemberian hukuman dengan ancaman, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Oke. Nanti kita sama-sama lihat jawaban di awal tadi. Kira-kira apa yang kita jawab tadi sesuai tidak dengan disiplin budaya, disiplin positif? Nanti kita akan lihat bersama. Saya tidak akan menjelaskan di awal, tapi nanti akan terjawab saat pemaparan materi. Oke, topik kita ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan keenam restitusi atau segitiga restitusi. Saya bisa minta 2 orang mungkin, 2 orang ibu. Nah, di sini kita mau memperagakan peran kita, kontrol kita sebenarnya. Jadi ada satu ibu guru, mungkin satu lagi ibu guru, dia memegang sesuatu di tangannya, entah apa itu terserah. Terus
satunya lagi dia meraih supaya bisa membuka apa yang ada di tangan, bisa memberitahukan apa yang ada di tangan. Kira-kira 2 orang. Mungkin saya bisa minta 2 orang. Ibu Elis. Ibu Elis. Ya, Ibu Elis beri. Iya. Bukan. Jadi semua tergantung Ibu Prima. Jadi tidak dipaksakan. Ibu Prima harus kasih. Kalau Ibu terserah dari Ibu Prima. Oke, iya. Jadi Ibu Elis merayu dengan berbagai cara. Terserah Ibu Elis. Ibu Elis bisa merayunya dengan berbagai cara. Bisa puasa ya. Oh, oke, terima kasih untuk Ibu Prima dan Ibu Elis. Oke, yang mau saya jelaskan di sini tentang posisi kontrol. Jadi kontrol itu bukan pada Ibu Elis. Jadi tadi Ibu Elis dapat mengontrol Ibu Prima sebenarnya. Ibu Elis sudah mampu mengontrol Ibu Prima dengan mudah. Padahal sebenarnya kalau Ibu Prima tidak mau kasih pun, tetap semua kontrol tidak ada pada Ibu Elis. Semua kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Seperti seorang anak ketika dia masih tidur, seorang anak yang dia masih tidur, diminta untuk bangun, kadang dia tidak akan mengikuti kehendak orang tua dalam waktu singkat. Jadi mungkin perlu bujukan dan rayuan baru dia bisa bangun. Jadi itu posisi kontrol itu ada pada diri pada diri setiap orang, masing-masing orang. Termasuk anak kecil, ketika dia tidur saja, dia tidak akan mau, anak kecil itu dia tidak akan mau dirinya itu terkontrol sepenuhnya oleh orang tua. Jadi posisi kontrol itu sebenarnya ada pada setiap individu itu sendiri. Yang berikut ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ilusi kontrol, dahulu kita meyakini bahwa ilusi kontrol mengontrol murid. Jadi kita guru itu mengontrol murid. Sekarang itu berbanding terbalik. Jadi guru tidak semudah itu dapat mengontrol murid. Jadi agak susah saat ini. Terus ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada perubahan ketika ada paradigma teori kontrol, hal-hal yang dipaparkan ini mengalami perubahan. Jadi bisa Bapak Ibu, para guru hebat, mungkin kita bisa merefleksikan kembali apakah masih berlaku yang dipaparkan di slide ini. Berikut perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi dahulu kita lebih meyakini tentang stimulus respon, sekarang itu lebih berpegang pada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu tentang stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol pilihan, kita berusaha, dalam teori kontrol pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, karena sulit untuk mengubah setiap pribadi atau karakter orang. Tetapi dalam teori kontrol atau dalam teori pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut stimulus respon yang kedua, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, sekalipun dia melakukan kesalahan, tapi dia memiliki sebuah tujuan tertentu. Dan yang ketiga, orang bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, William Glasser, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, hanya saya yang mampu mengontrol diri saya. Ketika saya melakukan sesuatu, hanya saya yang mampu mengontrol diri saya, orang lain di luar tidak dapat mengontrol saya. Seperti tadi yang diperagakan oleh Ibu Prima dan Ibu Elis tidak bisa mengontrol Ibu Prima, jadi kontrolnya itu ada pada Ibu Prima. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol tidak ada pemaksaan. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu berarti kita bekerja sama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama membangun hubungan yang baik untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, modal berpikir menang kalah. Kalau
di dalam stimulus respon ada menang dan ada kalah, tapi kalau dalam teori kontrol kita berpikir untuk sama-sama menang, artinya kedua belah pihak sama-sama satu tidak dirugikan, semuanya itu memperoleh kebaikan ya, menang-menang. Ini gambaran keseluruhan materi disiplin positif ini diambil dari teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, teori kontrol ini yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi teori kontrol Dr. William Glasser ini diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Ada 4 hal poin, ada 4 inti pokok yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Terus yang berikut, makna disiplin. Makna disiplin. Jadi makna disiplin itu sebenarnya apa? Disiplin, mungkin ada yang tahu apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu yang tahu apa itu disiplin? Para guru hebat mungkin tahu apa itu disiplin? Oh iya, taat. Terima kasih Ibu Ida. Makna disiplin menurut teori William Glasser, disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Menggali potensi, belajar, gali potensi, capai tujuan mulia. Yaitu sesuatu menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikut yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu berlandaskan pada motivasi yang ada dalam diri. Motivasi itu ada dua, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang kita tahu, motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datang dari luar. Sementara motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam. Nah, yang mau ditekankan di sini itu bukan motivasi ekstrinsiknya, tapi mau digali di sini adalah motivasi intrinsik. Teori motivasi yang pertama, motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi kalau anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau teori motivasi intrinsik, dia melakukan sesuatu hal yang baik, disiplin positif yang baik, karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika dia menghargai dirinya sendiri, lahir dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu, nanti saya akan paparkan nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Berikut lagi, nilai-nilai kebajikan universal itu datang dari keyakinan kelas. Mungkin Bapak, para guru hebat di sini semua pernah menjabat sebagai wali kelas. Menjabat sebagai wali kelas. Ketika kita menjadi seorang wali kelas, kita perlu untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama untuk menghindari hal-hal atau hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya anak ribut di dalam kelas. Anak ribut di dalam kelas, kita memberikan hukuman secara langsung. Itu secara tidak langsung kita memberikan hukuman, yang namanya hukuman. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas, mereka tahu bahwa keyakinan kelas itu sudah dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berarti saya harus patuh dan taat. Karena itu merupakan kesepakatan atau keyakinan kita bersama. Jadi kita guru tidak membuat keyakinan kelas itu sendiri, tapi bersama murid kita sepakat bersama. Jadi ketika sepakat bersama, peraturan itu akan mudah untuk dipatuhi ketimbang kita guru memberikan peraturan tanpa harus memberikan persetujuan dengan peserta didik. Yang berikut sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin kita salah satu di dalamnya. Saya sudah menjalani beberapa peran di dalamnya. Yang pertama itu penghukum. Nanti kita akan bahas secara detail apa itu penghukum, ya, apa itu peran kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mau diminta di sini dalam teori kontrol William Glasser itu adalah manajer, peran kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti akan dipaparkan secara lebih detail. Yang berikut, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terlepas dan melekat dalam diri manusia.
yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Setiap kita memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Setiap individu kita memiliki 5 kebutuhan ini. Bertahan hidup, kita perlu bertahan hidup, kita makan minum. Dan penguasaan diri, kita penguasaan, jadi orang lain tidak mampu mengontrol kita, kita yang menguasai diri kita sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima, kita butuh kasih sayang, kita butuh penerimaan. Yang berikut itu kesenangan, kita butuh jalan-jalan, kita butuh hiburan, kita butuh refreshing. Dan yang terakhir itu kebebasan, kita tidak bisa hidup dalam tekanan, kita butuh bebas. Kita bukan orang yang terpenjara atau orang yang ditekan, tapi kita manusia membutuhkan sebuah kebebasan. Yang pertama akan kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yang tadi saya katakan dipaparkan sebelumnya, disiplin itu artinya belajar. Jadi makna dari kata berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Murid-murid Sokrates dan Plato itu mereka meyakini bahwa disiplin itu belajar. Jadi ini berkonotasi dengan apa yang disampaikan oleh Glasser. Terus disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin membuat orang untuk menggali apa yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Berikut dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini bukan belajar lagi, tapi dalam pandangan kita disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti orang itu harus patuh. Kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika ada disiplin, ketidaknyamanan itu muncul dalam diri tiap pribadi, termasuk kita guru dan peserta didik. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia, tetapi tentang sebuah kepatuhan, apa yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, cenderung ada muncul hukuman. Jadi disiplin itu kayak berkaitan erat dengan hukuman. Ketika kita tidak disiplin, maka ada konsekuensi dan hukuman. Berikut nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin yang tertera di sini, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kebajikan universal itu sifat positif manusia. Jadi dalam kebajikan universal terkandung profil pelajar Pancasila. Dalam Merdeka Belajar itu yang ditekankan itu profil pelajar Pancasila. Itu penting sekali. Dalam Merdeka Belajar kita pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar itu sebenarnya datang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu dia menekankan nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam Merdeka Belajar melekat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu sudah ada di dalam RPP. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini sebenarnya Merdeka Belajar. Terus nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Apa itu universal? Mungkin Bapak Umum. Kan universal. Jadi dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik dalam diri itu akan terbangun. Nilai kebajikan, motivasi intrinsik yang baik dalam diri itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Contoh nilai-nilai kebajikan universal ini ada keadilan, Bersyukur, percaya diri, integritas, rajin, lurus hati, prinsip kesayang, komitmen kesabaran. Dan lain-lain. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal.
teori perilaku manusia, yaitu Eksternal motivasi eksternal dan dan motivasi internal. Kalau eksternal itu ada dua, untuk yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, dan yang berikut lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan apabila saya tidak melakukan ini? Terus ini pertanyaan yang kedua, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Jadi anak melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Di sana anak tidak melakukan sesuatu karena takut pada hukuman. Tapi ketika dia melakukan motivasi internal yang datang dari dalam dirinya sendiri, dia menghargai karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada imbalan, Atau tapi karena dia tujuan. menghargai dirinya sendiri. Yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana kita membangun motivasi intrinsik dari dalam diri siswa atau peserta didik kita, sehingga dia menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya mau jadi seperti ini. Nah, ini pencetus Merdeka Belajar itu Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya Bebas, tidak hanya terlepas terlepas. dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi orang lain kita tidak perlu memerintah anak, kita cuma menuntun. Guru itu sebagai mentor, guru itu hanya sebagai Fasilitator. Betul sekali. Dia tidak bisa kita hanya menuntun anak, karena anak itu pada dasarnya ada dua kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada dasarnya anak bukan sebuah kertas kosong. Menurut Ki Hajar Dewantara itu anak sudah mempunyai kemampuan dari dalam dirinya sejak dia lahir. Jadi kita hanya menebalkan hal-hal yang baik dalam diri anak, sementara tulisan hal-hal yang buruk itu kita usahakan supaya dia hilang. Tapi kita menuntun, kita mengembangkan bakatnya supaya bakat yang baik itu keluar dalam diri anak. Mungkin yang kayak seperti kemarin Nora, mamanya tidak tahu bahwa dia tuh hebat matematika, tapi akhirnya ketika dituntun dan diberi jalan untuk mengikuti semua abacus brain, itu akhirnya dia mampu dan dia bisa menjadi juara dunia. Jadi setiap anak itu, banyak orang tua yang tidak menyadari sebenarnya bahwa anak itu Punya berbakat. potensi. Jadi kita bangun motivasi intrinsik. Jangan ada hukuman, jangan ada penghargaan. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan yang kita berikan kepada anak itu pada dasarnya menurut teori William Glasser itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika ada penghargaan berarti ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Yang kelima penghargaan merusak hubungan. Hukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu kenapa di kurikulum Merdeka itu tidak ada perankingan. Iya, betul. Kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada perankingan berdasarkan teori ini, dan menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu tidak bisa dinilai secara kognitifnya saja. Jadi penilaian anak itu tidak hanya sekedar pada hal-hal Pengetahuan. Tapi anak itu mungkin keterampilannya itu perlu dinilai. Ada hal-hal lain yang perlu dinilai, tidak hanya pada bidang kognitif. Berikut penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika diberikan penghargaan, motivasi intrinsik bagaimana menghargai diri dalam menghargai dirinya yang keluar dari dalam dirinya sendiri itu tidak ada. Jadi dia berfokus pada apa yang akan dia dapat. Jadi apa yang akan saya dapat ketika saya belajar? Yang saya dapat ketika saya belajar ya saya dapat penghargaan mungkin. Saya dapat pengakuan dari orang lain. Berikut bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita guru bisa memberikan apresiasi atau pengakuan. Tapi kita berpedoman pada beberapa hal ini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Ya, fokus pada proses. Jadi tidak hanya hasil. Dalam Merdeka Belajar itu dia fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi.
Kemarin saya ini contoh, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan itu empati. Kata ya. empati di garis bawahi. Peduli. Situasinya saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan apresiasi kepada murid. Mungkin kadang kita tidak, hal yang kecil mungkin mereka bantu kita di luar atau mungkin bantu temannya, kita kurang untuk memberikan pengakuan atau apresiasi. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Rasa Jadi, peduli. Menolong murid baru di kelas kita. Jadi berikut lagi saya menghargai kepedulianmu. Kata-kata kepedulianmu, rasa tanggung jawab, itu sebenarnya itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu melekat dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi mungkin peraturan yang kata jangan akan diganti. Sebentar kita lihat bersama. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, mungkin anak-anak pilih sampah di sini, termasuk saya juga mungkin jarang bilang terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu. Kata tanggung jawab tidak pernah saya pakai, karena berarti saya menghilangkan nilai kebajikan. Dalam Merdeka Belajar, semua nilai kebajikan harus masuk. Jadi mungkin tetap harus diingat nilai kebajikan. Yang kemarin mungkin saya bilang terima kasih sudah bantu, tapi saya lupa mengatakan terima kasih untuk tanggung jawabmu membersihkan ruang kelas. Terima kasih untuk rasa menghargaimu terhadap guru. Tindakan guru, mungkin ini. Nanti ini jawaban Bapak para guru hebat sekalian. Nanti dicatat di kertas kira-kira. Ini hukuman atau konsekuensi. Jadi saya bilang para guru hebat ya, karena di sini hebat semua, kita sama-sama belajar. Mungkin dicatat H atau K di sini. H atau H. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini H. Jadi masing-masing tulis, sebentar kita koreksi jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bersihkan tumpahan air. Membersihkan tumpahan air di meja, tersenggol pada saat belajar, konsekuensi atau hukuman. Sudah? Kita lihat sama-sama jawaban para guru hebat sekalian. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali hukuman. Tidak menggunakan masker, hukuman. Jadi kekerasan fisik itu masuk pada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi yang harus dia buat. Yang dibuat harus ada tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di atas karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi sepanjang hari dia tuh kaki kosong, malu di hadapan ini. Jadi perlakuan menjatuhkan merendahkan di depan orang, jalan tanpa sepatu itu masuk dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Untuk pelajaran PJK, karena PJOK ini kan pelajaran olahraga, jadi dia olahraga. Karena dia tidak terlambat, dia harus pemanasan, masih dalam pembelajaran. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi itu sesuatu harus terjadi atas dasar tanggung jawabnya. Berikut membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi membuat merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Stimulus itu dorongan ya. Dorongan. Terhadap apa Ya. yang sudah dilakukan, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang Terangsang. rangsangan. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kadang hukuman membuat anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi dia bisa memukul dirinya sendiri atau bisa melukai dirinya sendiri atas hukuman yang diberikan. Mendorong anak untuk, yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikut, konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi kan dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, rasa bersalah ada dalam diri, dan mungkin rasa bersalah itu dalam jangka panjang akan tetap diingat. Namanya hukuman pada diri setiap orang melekat, dia pasti akan ingat sampai dewasa. Dipermalukan, apalagi dipermalukan, merasa tidak dihargai, mungkin merasa dipermalukan itu akan tetap teringat dan sampai besar. Kehilangan hak membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses Memperbaiki diri. bukan. Restitusi. Memperbaiki diri. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau dalam restitusi, bukan kita guru yang mencari solusi, tapi murid yang mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Kita guru hanya membimbing dia untuk berkata jujur apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah perbuat. Manusiawi, kesalahan itu manusiawi. Identitas gagal hukuman, identitas sukses, itu disiplin. Mungkin kita bisa sama-sama melihat kembali sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tapi dengan adanya restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu menguatkan anak. Restitusi itu tidak membuat anak tidak nyaman, tapi dia menguatkan anak bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi dalam restitusi itu nilai tanggung jawab itu ditekankan, karena ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, kita harus mampu mencari solusi dan memperbaiki kesalahan kita kembali. Terus korban mendapatkan keadilan. Korban itu dalam konsekuensi, korban itu diabaikan, bisa diabaikan, tapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Karena yang ketika melakukan restitusi, anak sendiri yang memiliki inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya, menemukan solusi dan memperbaiki kesalahannya kembali. Terus perilaku murid dan anak akan tersakiti, murid dan anak dibuat tidak nyaman, tapi dalam restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam restitusi peserta didik mendapatkan penguatan. Yang berikut perilaku agresif atau perilaku pasif agresif meningkat. Di dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi di dalam restitusi masalah terpecahkan. Dalam restitusi masalah terpecahkan. Yang berikut identitas hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, ini membuat guru juga lelah. Tapi kalau dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi itu berpatokan pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebagai dasar restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman itu hanya pada institusi tapi tidak berlanjut dalam kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu dia membantu, dia mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dia kembali kepada masyarakat, dia mengikuti peraturan yang ada dalam masyarakat. Tapi dalam restitusi, dia fokus pada pemecahan masalah. Di dalam Merdeka Belajar itu diminta pemecahan masalah. Dan dalam restitusi itu dia diminta pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus, jadi peraturan itu harus. Dalam konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi mampukah kamu melakukannya? Ketika sudah dilakukan, kita pasti ucapkan terima kasih. Tapi kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi apa yang kita yakini? Yang kita yakini itu berdasarkan kesepakatan atau prinsip kelas, prinsip atau keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama.
Jadi keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama, ketika anak melanggarnya, kita guru patut bertanya, apa yang kamu yakini, yang kita sudah sepakat bersama, keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira keyakinan kelas yang kemarin kita harus menghargai guru, tapi ketika kamu tidak menghargai guru, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi masalah itu dikembalikan kepada anak untuk dicari solusinya kembali oleh anak. Kita guru hanya membimbing dia, pertanyaan pemantik untuk mengarahkan dia untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya sendiri. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Dalam restitusi itu mengarahkan anak untuk menguatkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi ketika restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu berarti motivasi intrinsik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada kebutuhan dasar, dia melakukan itu atas 5 kebutuhan dasarnya yang dimiliki, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kita buat peraturan di sekolah, tapi yang sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan peraturan, tapi sebenarnya keyakinan kelas. Kita harus duduk bersama, mungkin membuat keyakinan kelas bersama. Kalau kemarin kita sendiri buat peraturan, sekarang kita buat keyakinan kelas antara guru dan peserta didik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita yakini bersama bahwa ketika tidak menggunakan helm, kita sudah tahu dampak konsekuensi atau akibatnya. Akibat Mengapa dari kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan untuk harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika kita menekankan pada nilai-nilai, itu lebih masuk kepada motivasi intrinsik dalam diri anak ketika daripada kita memberikan peraturan-peraturan, karena peraturan-peraturan itu berkaitan dengan hukuman. Tapi ketika ditanamkan nilai-nilai itu lebih melekat, karena nilai-nilai itu merupakan keyakinan dalam diri yang muncul dalam diri orang, dalam diri peserta didik atau dalam diri murid itu sendiri atau anak itu sendiri. Tapi kalau peraturan melekat dengan yang namanya hukuman. Berikut budaya positif. Budaya positif itu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Budaya positif, lingkungan positif, di dalam lingkungan sekitar positif, keyakinan kelas di dalam kelas sendiri. Peraturan kelas kita ganti dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Kami bertanggung jawab terhadap kebersihan atau kami bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas, atau kebersihan atau keindahan lingkungan sekolah. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ya, ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kata menghormati meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Jadi dengan nilai dipasangkan dengan nilai-nilai
kebajikan universal. Tadi banyak nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah lihat pada slide di awal, yang di sini menghormati, terus Menghargai. menghargai. Kan 10 kali permainan ya. Jadi satu jari di tangan kanan, 5 jari di tangan kiri. Saya hitung pindah, kita pindah ya. Nanti ini pindah ya. Oke, 1, Berdiri. 2, 3. Pindah. Begini. Oh, Nah, ini sekarang gini. Jadi gini. Iya. Habis itu begini. Iya begini. Pindah. Jadi cepat ya. Oke, pindah. Pindah, jadi yang ini sini, satu yang ke sini jadi begini. Tadi kan pertama. Oh ya, pindah. Pindahnya. Oke, maju. Oke, pindah. Jadi pindah. Oh, oke. Oke, pindah. Oh, oke. Belum, masih ada yang belum. Pindah. Oh, ibu udah sudah. Satu begini satu. Oke. Saya berdiri. Belakangnya ini pindah. Jadi sekarang ini. Ibu nggak suka yang jari tembak. Ibu masih mau tembak di atas. Oke, pindah. Pindah. Oh, ibu Rika masih ragu-ragu. Pindah. Oh, ibu. Oke, yang sukses ibu bisa apresiasi Kak, restitusi. Ini 9 ciri restitusi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tidak, ini kita buat keyakinan kelas. Jadi peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelas itu Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada Tempatnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, kita ganti dengan Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini kita punya peraturan di sini, tapi kita buat dengan keyakinan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Jadi dalam keyakinan kelas kita memasukkan nilai-nilai kebajikan sebenarnya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi jaga kesehatan atau keselamatan diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu memiliki Kasih sayang. 5 kebutuhan dasar. Iya. Yang pertama itu belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau power, kesenangan atau fun, kebebasan atau Freedom. bertahan hidup atau survival. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi posisi kontrol ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan Manajer. Jadi yang pertama identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kalau identitas gagal itu kontrol diri dari luar, menghindari hukuman. Itu ada 2 itu posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terus yang berikut identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Posisi kontrol gurunya itu sebagai teman atau pemantau. Dan yang berikut identitas berhasil atau sukses, kontrol diri guru itu sebagai manajer atas dasar motivasi intrinsik, yaitu menghargai diri sendiri. Di sini guru berbuat menghardik, menunjuk, mungkin ada yang menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir, menunjuk. Itu posisi kita guru sebagai penghukum. Mungkin kira-kira kita merefleksikan kembali posisi kita di sini sebagai apa. Yang berikut membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa apa yang kamu sudah buat. Sebenarnya ketika kita mengatakan begitu, ada rasa bersalah muncul dari dalam diri. Dan posisi kontrol sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Jadi posisi kontrol sebagai teman, kadang murid bisa meremehkan kita karena kita mungkin memposisikan posisi kita sebagai teman. Ya, alasan kadang mereka mungkin bercanda atau melakukan sesuatu, ya kadang mereka mungkin spontan bercanda, spontan langsung, alasan saya begini, ini ibu kita bercanda, kita main gitu. Itu posisinya sebagai teman. Yang berikut pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kamu tidak melakukan awas. Kalau guru berkata dalam penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan dia itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah mengatakan itu. Ibu stres. Jadi itu sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kalau sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu begini. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Berikut hasil. Kalau dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, yang pertama, penghukum memberontak menyalahkan orang lain dan dia bisa berbohong. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, dia menyembunyikan, menyangkal, dan dia juga bisa berbohong. Terus kalau sebagai teman, itu ketergantungan. Dan juga kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, dia menguatkan pribadi. Dengan rasa tanggung jawabnya, dia menguatkan pribadi. Jadi kalau sebagai penghukum, dia sudah tidak anggap kita lagi. Guru itu tidak dianggap lagi. Jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang berikut pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena posisi tadi sebagai teman. Yang berikut pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini yang saya mau jelaskan di sini. Di dalam posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, kita guru yang diposisikan di saat itu. Tapi kalau dalam manajer, murid yang memposisikan dirinya, apa yang harus dilakukannya. Jadi kalau dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, itu fokusnya pada guru sebenarnya. Tapi kalau dalam manajer, fokus pada peserta didik atau pembentukan karakter. Berikut dunia murid berkata. Seperti yang kemarin mungkin kita kasih solusinya kita seperti ini. Mungkin kita tidak tanya kepada siswa, kalau melakukan ini konsekuensinya apa. Kita tidak punya keyakinan, makanya kita tidak ada dasar untuk ngomongnya. Tidak ada dasar. Masih tahu keyakinan kelas yang kita sudah buat. Ketika melakukan tanggung jawab yang harus kamu lakukan apa? Tanggung jawab yang harus kamu lakukan apa? Karena kemarin kita tidak punya keyakinan kelas bersama, kita sendiri membuatkan peraturan. Kalau dalam restitusi, dalam keyakinan kelas, kita sama-sama ada diminta untuk mencari solusi penyelesaian atas kasus yang dilakukannya sendiri. Murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus kalau dalam pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Sepertinya dia menganggap kita sebagai teman. Jadi posisi kita sebagai guru itu sudah berkurang karena lebih kepada teman. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Berikan reward atau penghargaan. Karena dia akan bertanya apa yang akan dia dapat ketika dia melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam restitusi, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Terus motivasi dampak pada murid. Kalau penghukum, anak akan mengulangi kesalahannya. Kalau pembuat rasa bersalah, anak akan menjadi rendah diri. Kalau anak itu dia itu pemalu, tipikalnya pemalu, ketika mungkin dia dihina di depan orang, kamu tega melakukan itu, dia akan menjadi rendah diri, dia akan merasa rendah diri. Kalau teman lemah, tidak mandiri, dia tergantung kepada orang lain. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau dalam restitusi, dia akan mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Jadi dalam restitusi akan ada evaluasi diri dan perbaikan diri. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat rasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu penghukum dan teman. Karena ayo lakukan demi kamu tidak benar melakukannya, itu penghukum. Ayo lakukan ini demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini?
itu pemantau. Jadi penghargaan itu sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Jadi kalau kita memberikan murid kesempatan, peserta didik kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, itu posisi guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Jadi bergerak antara ini atau pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer. Jadi peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah yang kita berfokus pada nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Yang nilai-nilai manajer dan memperbaikinya itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan restitusi. Terus kalau kamu tidak, saya akan beri hukuman untuk membuatnya tidak nyaman. Tapi kalau dalam nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan, dan restitusi, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita katakan kepada dia berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak manusia yang sempurna. Bapak Ibu saja juga membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan Permasalahan ini, ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk Menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, Apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikut lagi kita validasi kebutuhan. Yang pertama kita membantu murid mengenali Basic need, kebutuhan dasar. yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah Memenuhi kebutuhan dasar. kasih sayang, rasa diterima, Kesenangan bertahan hidup. Jadi apa yang dilakukan itu punya tujuan sendiri. Jadi tujuan itu bergerak dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi ketika itu kita bertanya pada anak, kamu punya alasan kenapa lakukan itu? Apa yang penting bagi kamu? Jadi kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam sini. Kamu boleh tetap berusaha, tetap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi Dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Jadi nilai yang kesepakatan yang kita sudah buat kita tanyakan lagi ke siswa atau peserta didik kita. Kelas yang ideal itu sebenarnya seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika melakukan itu kamu menjadi orang yang seperti apa? Terus kita bisa menanyakan kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Hebat, saya akan menampilkan video keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah saya buat bersama peserta didik di kelas yang saya ajarkan, dan juga restitusi yang telah saya terapkan pada beberapa anak dalam kasus yang terjadi di dalam kelas. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa
hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun. Kesepakatan kelas ini saya berjanji akan berbicara jujur dalam perkataan dan perbuatan saya. Perasaan saya senang karena bisa membuat kesepakatan kelas ini bersama Misita. Yang kami buat bersama Misita, saya menjadi lega dan kedepannya akan menjadi lebih baik. Tenang, kedepannya lebih baik. Tidak malam lupa biasa dipanggil pindah. Kalau tidak, mungkin sudah tahu kenapa tidak dipanggil ke sini kan? Bolos. Di situ kita sudah tahu apa yang kita buat itu benar atau tidak. Kira-kira ya? Walaupun benar untuk penyusunan argumentasi, sekarang kita masuk pada tahap yang terus. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kepada penyelenggara bolosnya itu apa? Ada yang ajar begitu dan terpengaruh cepat. Kesepakatan prosedur bersama mungkin dari bawah melihat mata pelajar atau mereka juga bisa Tidak boleh guru tidak tetap di kelas dan mengajarkan apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Atas keyakinan kelas. Langkah yang pertama yang memperbaiki, melakukan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, memperbaiki kesalahan dan mencoba untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan yang pertama. Ketika mengakui kesalahan dengan alasan sendiri terus melakukan perbaikan, perasaan tidak sekarang bagaimana? Rasanya senang. Mungkin teman-teman nanti ini bisa membantu saya untuk kita berefleksi bersama. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini dari pemaparan tadi? Kira-kira hal baru atau hal baru yang mengubah paradigma saya atau paradigma itu cara Pandangan. Ya. Cara pandang saya. Tadi cara pandang saya seperti ini. Kira-kira ketika pemaparan materi ini tentang Refleksi. penanganan posisi kontrol guru sebagai manajer dan restitusi, adakah hal yang saya dapatkan atau hal baru yang para guru hebat dapatkan mungkin bisa di-sharekan? Mungkin Ibu Rika bisa berdiri di sini. Iya. Hal baru apa yang Ibu Rika dapatkan? Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ini yang terakhir. Hal baru yang kita dapatkan adalah Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? paradigma saya Oh, iya. menganggap bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus dipatuhi. Ternyata dengan adanya seperti ini kita tahu bahwa ternyata bukan hukuman, tetapi kembali kepada keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Oke, terima kasih Bu Dorsi. Ya. Mungkin ini perasaannya, mungkin Ibu Rika, Ibu Ida, perasaannya. Baik, mungkin saya Ibu Elis bisa berdiri Kak supaya baik, terima kasih. Memang ini dianggap awalnya kami berpikir bahwa tidak berguna, mungkin gunanya kurang, tetapi setelah kami lihat itu memang baik untuk kita terapkan bagi anak didik kita, terutama yang kami dengar dari awal bahwa semua siswa termasuk kita itu melakukan sesuatu tentu ada tujuan, jadi tidak bisa disalahkan secara mutlak. Jadi intinya yang mungkin tadi saya paham, pertama perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, kita bedakan konsekuensi yang menempati urutan yang sedikit baik. Setelah itu konsekuensi dengan restitusi yang baik.
habis itu naik lagi tingkat ke manajer kan. Iya, posisi kontrol kita guru sebagai Sebagai manajer. Kita sebagai manajer yang Penerapan dikenal. Ya. Jadi saya pikir ini kita juga tadi ada nilai baiknya untuk kita petik dan kita terapkan. Memang kita mau terapkan secara persetujuan kadang agak susah, tetapi yang kami rasakan memang harus kita terapkan seperti yang tadi keyakinan kelas atau kata lainnya kesepakatan. kelas. Kita membuat kesepakatan sehingga ketika Dilanggar. terjadi penyimpangan atau kesalahan, maka itu kita bertanya lagi kembali kepada kesepakatan atau keyakinan. Jadi itu baik, kami merasa bahwa ada baiknya. Perasaannya Ibu Elis, Perasaan saya senang, saya berterima kasih, bersyukur bahwa dengan seperti ini kita dikuatkan untuk melaksanakan apa yang selama ini mungkin tidak terlalu kelihatan. Mungkin dari kita guru sudah sedikit dilaksanakan, tapi kadang tidak begitu Maksimal. maksimal. Iya. Ya. Posisi peran Amok seperti apa yang selama ini kita lakukan? Mungkin tadi kontrol kita guru tadi. Mungkin sebelumnya Ibu Elis sebagai apapun. Saya kalau di sini Penghukum kah? saya di sini memantau. nilai-nilai kebajikan yang saya lebih terapkan, terutama saya pelajaran agama, saya keadilan yang saya terapkan. Ketika melakukan sesuatu ini, misalkan saya tegur siswa ini, harus adil dengan siswa yang lain. Jadi Berarti- nilai kebajikan yang saya, apalagi di pelajaran agama itu nilai-nilai. Berarti Ibu sebagai penghukum kah? Kalau anak Saya di sini harus menggerakkan timbul dari hati, dari dirinya sendiri. Berarti Ibu Elis sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Saya ya kalau kadang ya Sebagai tidak- manajer. sebagai manusia kadang tidak luput dari yang kata kasar, tetapi sebenarnya saya tujuan awal itu menggerakkan hati terpanggil untuk saya. terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih. Demikian pemaparan materi disiplin positif. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya memaparkan materi ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan berkati.